Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Bahkan bagi mereka berdua, menghadapi keempat jenderal hantu tingkat raja itu tidaklah mudah. Dan hanya Yang Chen yang bisa menyelesaikan masalah itu dalam sekejap mata. Apakah mereka mengejek kekuatan Yang Chen? Merasa sangat malu di hati, justru karena itulah mereka tahu bahwa kini tak ada gunanya ikut campur dalam pertempuran ini. Pada titik ini, mereka memang yang menunda-nunda. Keduanya segera mundur ke tempat aman, membiarkan Yang Chen bersantai. Meskipun dia tidak terlalu menyukai keduanya, mereka berdua adalah pasukan tempur manusia yang penting, dan akan sangat disayangkan jika mereka mati seperti ini. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali dan menatap Panglima Angin Hitam yang sudah mengunci dirinya. Jelas bahwa Komandan Angin Hitam tidak keberatan Yang Chen menyelamatkan mereka berdua, dan dia bahkan tidak berniat mengganggu mereka lagi. Sepertinya dia berencana untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Aku selalu curiga mengirim keempat jenderal hantu itu untuk menghadapimu tidak akan berhasil, dan ternyata memang benar. Mereka semua mati. Komandan Angin Hitam berkata dengan dingin, sudah lama sejak pertemuan terakhir kita. Nah, apa kau akhirnya selesai melarikan diri? Berlari. Yang Chen menggelengkan kepalanya, sepertinya kau salah paham, Komandan Angin Hitam. Terakhir kali di tanah Yin Ekstrim, jika bukan karena campur tangan para kultivator tingkat agung lainnya, kau mungkin sudah mati sekarang. Tidak ada gunanya melarikan diri. Mendengar ini, Panglima Angin Hitam sempat terguncang dan tidak dapat menemukan cara untuk membantah kata-kata Yang Chen. Dia tahu betul apa yang dikatakan Yang Chen adalah benar. Ini membuatnya tak tertahankan, bagaimana mungkin dia dibunuh oleh Yang Chen. Lucu sekali. Aku hanya ceroboh terakhir kali. Kali ini, tak akan ada lagi kesempatan untukmu. Wajah Komandan Angin Hitam berubah dingin. Yang Chen awalnya berencana menggunakan kejadian terakhir kali untuk membuat marah Komandan Angin Hitam. Akan tetapi, tampaknya tidak banyak pengaruhnya, lagi pula, dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan binatang roh pendamping Ice and Fire Sky Phoenix. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, efek menyebalkannya ternyata biasa saja. Meskipun Komandan Angin Hitam marah, ia tetap sangat tenang dan bukan orang yang mudah dikendalikan emosinya. Melihat ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam, saya harap begitu, dan harap waspada kali ini. Komandan Angin Hitam tertawa terbahak-bahak, gagak angin hitam. Burung gagak yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyapu ke arah Yang Chen. Justru karena gerakan inilah Ye Qiubei dan Mu Chuhe sama-sama tercengang. Baru saja mereka dikalahkan oleh gagak angin hitam ini. Dengan sejumlah besar gagak yang menyebar dan menyatu dengan prasasti Dao Inten, mereka tampak hampir tak terkalahkan. Mereka tidak tahu apakah Yang Chen punya cara untuk mematahkan ini. Melihat Komandan Angin Hitam menggunakan jurus gagak angin hitam ini, ekspresi Yang Chen menjadi serius. Dia tahu betul seberapa kuatnya Panglima Angin Hitam. Domain bumi, tekan. Tidak memberi Black Wind Crows kesempatan untuk menyerang, Yang Chen segera melepaskan domain bumi. Panglima Angin Hitam hendak menghancurkan domain bumi Yang Chen tetapi terhenti ketika ekspresinya sedikit berubah. Apakah wilayah kekuasaan anak ini lebih kuat dari sebelumnya? Panglima Angin Hitam sangat menyadarinya. Tentu saja, ini karena prasasti Dao Inten Yang Chen telah ditingkatkan. Sekarang prasasti Dao Intennya telah mencapai lebih dari 27.000, dan kekuatannya telah berubah total dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi, tetap saja tidak mudah untuk menekan Panglima Angin Hitam dengan mudah. Komandan Angin Hitam masih berhasil menghindar dan masih bisa bergerak bebas di dalam wilayah tersebut. Namun, domain bumi memiliki pengaruh, yang menyebabkan kecepatan Komandan Angin Hitam melambat. Melihat ini, Yang Chen tidak ragu-ragu dan segera menampilkan tubuh ilahi kesengsaraan. Tekan lagi, domain bumi ganda menekan ke bawah. Hei Feng Mingjiang sekali lagi merasakan kengerian domain ganda Yang Chen. Ia langsung tertekan, tak bisa bergerak. Ye Qiubei dan Mu Chuhe menyaksikan dengan mata terbelalak. Yang Chen ternyata memiliki lebih dari 27.000 prasasti Dao Inten, tidak seperti yang dikabarkan. Ini berbeda dari apa yang mereka ketahui sebelumnya. Kalau saja mereka tahu Yang Chen punya begitu banyak prasasti niat Dao, mereka tidak akan mengeluh tentang dia yang menahannya sebelumnya, apapun yang terjadi. Melihat Yang Chen sekarang, dia masih menekan Hei Feng Mingjiang, mereka tidak dapat mempercayainya. Meskipun Yang Chen sedang menekan Hei Feng Mingjiang saat ini, dia masih fokus dan berhati-hati karena dia tahu betul bahwa Hei Feng Mingjiang bukanlah seseorang yang dapat ditekan oleh domain pemahamannya. Saat dia berpikir, Hei Feng Mingjiang juga dipaksa menampilkan tubuh ilahi kesengsaraan. Saat tubuh ilahi kesengsaraan muncul, Hei Feng Mingjiang meraung, dan jumlah gagak angin hitam meningkat sekali lagi. Akan tetapi, meski tubuh ilahi kesengsaraan memiliki efek yang sama, kali ini ia terwujud dengan cara yang berbeda. Terakhir kali, domain ganda Yang Chen sulit untuk menekan Hei Feng Mingjiang, tetapi kali ini berbeda. Begitu domain ganda itu ditampilkan, Hei Feng Mingjiang sudah sepenuhnya terkekang di dalamnya. Dewa Gagak, Hei Feng Mingjiang, karena putus asa, melancarkan serangan telapak tangan.
Sama seperti dia, tubuh ilahi kesengsaraan menampilkan serangan telapak tangan Dewa Gagak yang sama. Dua serangan telapak tangan itu digabungkan, kekuatannya luar biasa besar. Apa? Ye Qiubei dan Mu Chuhe membelalakan mata. Apakah Hei Feng Mingjiang masih punya jurus ini? Yang Chen tidak terkejut. Dia sudah merasakan kekuatan jurus ini terakhir kali. Serangan telapak tangan Dewa Gagak sudah cukup mengerikan, apalagi gabungan dua serangan telapak tangan. Dia tidak bisa menahannya terakhir kali, dan hanya dengan mengandalkan jiwa roh Phoenix Langit Es dan Api, dia akhirnya bisa menangkisnya. Namun, kali ini berbeda. Yang Chen mengumpulkan semua prasasti niat Dao dan tiba-tiba menggunakan tangan lonceng emas besar. Dua tangan lonceng emas besar bersatu dan bertabrakan dengan Dewa Gagak. Sejumlah besar burung gagak berpencar, dan tangan lonceng emas raksasa milik Yang Chen dilahap dalam waktu singkat, menghilang sepenuhnya. Melihat Dewa Gagak datang, Yang Chen tiba-tiba menghindar dengan niat Dao ruang waktunya. Mustahil bagi Dewa Gagak untuk menyerangnya dengan kelincahan seperti itu. Ketika Hei Feng Mingjiang melihat Yang Chen menghindar, ia enggan mengikutinya. Ia ingin menyeret tubuhnya yang berat untuk mengejar Yang Chen di domain. Namun, kecepatannya terbatas dalam domain tersebut, dan dia tidak dapat mengejar kecepatan Yang Chen sama sekali. Kini, keunggulan Yang Chen sepenuhnya terungkap. Terakhir kali ia melawan Hei Feng Mingjiang, Dao Inten ruang waktunya hampir terkekang, tetapi kali ini berbeda, karena ia bisa dengan bebas menggunakan Dao Inten ruang waktunya. Terlebih lagi, domain ganda sepenuhnya menekan Hei Feng Mingjiang, jadi Yang Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tangan lonceng emas besar. Yang Chen membidik Hei Feng Mingjiang dan menggunakan tangan ganda lonceng emas besar. Hei Feng Mingjiang menggertakkan giginya dan mengayunkan tangannya, melepaskan lebih banyak gagak untuk mematahkan gerakan Yang Chen. Namun, tak lama kemudian, Yang Chen mengelak lagi dan menyerang dari belakang dengan tangan lonceng emas besar. Niat Dao ruang waktu dimanfaatkan sepenuhnya. Hei Feng Mingjiang terbatas kecepatannya dan berulang kali dipukul oleh Yang Chen. Ye Qiubei dan Mu Chuhe menyaksikan, menelan ludah. Beberapa saat yang lalu, Hei Feng Mingjiang belum mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan mereka, tetapi sekarang, ia menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, namun ia masih ditekan dan diserang oleh Yang Chen sendirian. Metode bertarung Yang Chen sederhana dan mudah dipahami. Dengan menggunakan keunggulan niat Dao ruang waktu, Black Wind Ghost Marshal tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Niat Dao ruang waktu merupakan niat Dao yang paling kuat dan paling jahat dalam jenis ini. Dibandingkan dengan niat Dao luar angkasa, ia memiliki kendali yang lebih besar atas waktu. Selama ia mau, dikombinasikan dengan domain bumi, ia dapat sepenuhnya memanipulasi marsekal hantu angin hitam agar sama sekali tidak berdaya melawannya. Meskipun prasasti Dao Inten milik marsekal hantu angin hitam lebih banyak daripada miliknya dan bahkan telah menembus angka 30.000, menghadapi Yang Chen secara langsung masih belum sebanding. Namun, selama ada Dao Inten ruang waktu, Yang Chen tidak akan bisa dikalahkan selama ia tidak ditahan oleh ahli tahap Mahayana atau marsekal hantu angin hitam. Kini, dengan bekerja sama dengan dual domain, Yang Chen dapat menampilkan niat Dao ruang waktu kapan saja, bergerak bebas di tempat, dan mengerahkan sepenuhnya manfaat niat Dao ruang waktu. Kemudian, dengan tangan lonceng emas raksasa, dia akan melancarkan serangan mendadak pada marsekal hantu angin hitam, memaksanya berada dalam kondisi pasif yang siap diserang. Sesekali ia muncul di belakang marsekal hantu angin hitam, menyerang dengan tangan lonceng emas raksasa. Meskipun tangan lonceng emas raksasa tidak dapat berbuat banyak terhadap marsekal hantu angin hitam, terus melakukan hal seperti ini akan membuatnya mengalami gangguan mental. Begitu marsekal hantu angin hitam gagal membela diri, Yang Chen akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Black Wind Ghost Marshal telah didorong hingga batas kemampuannya, seluruh tubuhnya tampak terbakar amarah. Ah, marsekal hantu angin hitam sudah sangat marah. Dia sama sekali tidak bisa menyentuh Yang Chen sekarang. Malahan, dia terus-menerus diserang oleh Yang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Justru karena inilah marsekal hantu angin hitam akhirnya mengeluarkan gelombang ki hantu, dan suaranya yang dalam meraung marah, "Nak, aku sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Baru ketika manusia-manusiamu mengirim lebih dari selusin ahli tahap Mahayana untuk mengepungku, aku menggunakannya. Kaulah orang pertama di antara mereka yang selevel yang memaksaku menggunakan jurus ini. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang terkuat." Black Wind Ghost Marshal kini benar-benar terdesak, dan karena itu, dia ingin memperlihatkan kartu asnya dan membunuh Yang Chen. Yang Chen tahu bahwa Black Wind Ghost Marshal belum menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia tidak menyangka dia tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan. Kekuatan ini tampaknya mampu membawa orang ke neraka, ke jurang maut, dan ke kiamat. Merasakan hal ini, Yang Chen segera menyerang dengan telapak tangan, menggunakan tangan lonceng emas raksasa untuk menghancurkan marsekal hantu angin hitam sebelum dia dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia menamparkan keluar jejak seperti lonceng emas, yang langsung membombardir tubuh marsekal hantu angin hitam. Namun, itu tidak menghancurkan tubuh marsekal hantu angin hitam seperti yang dibayangkan Yang Chen.
Sebaliknya, setelah kilatan cahaya keemasan, tangan lonceng emas raksasa miliknya dilahap habis oleh sekelompok gagak. Kaisar Hantu Langit Hitam. Hanya raungan marah dari Blackwing Ghost Marshal yang terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua kurus kering muncul dari punggungnya. Ketika Yang Chen melihat lelaki tua ini, pupil matanya mengecil, Luo. Jantungnya tiba-tiba berdebar ketakutan karena lelaki tua mengerikan yang muncul dari belakang Blackwing Ghost Marshal saat dia melakukan gerakan Black Sky Ghost Emperor sangat mirip dengan Luo, lelaki tua yang pernah ditemuinya di kedalaman Inheritance Five Palaces. Namun, ia segera merasakan perbedaan antara lelaki tua yang mengerikan ini dan Luo, temperamen mereka berbeda. Luo cenderung lebih damai, sementara lelaki tua ini tampak seperti jiwa yin dari kedalaman kiamat. Yan, dengan kebijaksanaan Yang Chen, dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Ketika Jenderal Yan Luo dibagi menjadi dua, satu bagian adalah Yan, dan lainnya adalah Luo. Yan dan Luo awalnya adalah satu orang, jadi penampilan mereka secara alami sama. Meskipun Luo dipaksa masuk ke alam roh, Yan tetap menjadi Raja Netherworld, sebuah eksistensi yang sangat menakutkan di kedalaman jurang. Yang Chen tidak tahu apakah orang ini Yan atau bukan. Mungkinkah Marsekal Hantu Angin Hitam memanggil Yan? Seberapa mengerikankah itu? Namun, Yang Chen segera menyadari bahwa ini bukanlah Yan, melainkan kemungkinan besar sebagian dari kekuatan Yan. Hanya makhluk hantu tingkat kaisar seperti Marsekal Hantu Angin Hitam yang memenuhi syarat untuk menggunakan kekuatan Yan. Kini, saat si tua mengerikan muncul di belakang Panglima Hantu Angin Hitam, ki hantu yang sangat kuat berubah menjadi seekor gagak besar, yang mengepung tubuh Panglima Hantu Angin Hitam. Sejumlah besar burung gagak hitam, dengan mata merah darah, tampak mengerikan untuk dilihat. Kekuatan ini, saat kemunculannya, sudah mendatangkan rasa takut di hati orang-orang. Pupil mata Ye Qiubai dan Mu Chuhe mengecil, tubuh mereka menegang, dan mereka menggigil tak terkendali. Ketika kekuatan ini lahir, mereka sudah merasakan teror yang luar biasa dari Marsekal Hantu Angin Hitam. Sekarang mereka akhirnya tahu betapa bodohnya mereka memprovokasi Blackwing Ghost Marshal. Untungnya, Yang Chen muncul tepat waktu, jika tidak, bahkan jika mereka memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup. Konfrontasi Marsekal Hantu Angin Hitam dengan mereka barusan hanyalah masalah sepele, kekuatan aslinya belum digunakan. Sekarang setelah berhadapan dengan Yang Chen, ia akhirnya menunjukkan kartu trufnya. Kekuatan semacam ini membuat mereka merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa, menyadari bahwa kejeniusan dan status elit yang mereka akui sendiri berarti mereka tidak lagi berada di dimensi yang sama dengan Blackwing Ghost Marshal atau Yang Chen. Yang Chen juga merasakan hawa dingin saat dia merasakan kondisi Kaisar Hantu Langit Hitam dari Marsekal Hantu Angin Hitam. Kemunculan kekuatan, Yan, saja sudah cukup untuk menghilangkan pikiran untuk bertarung. Yang Chen merasakan hal yang sama, tahu bahwa perasaan seperti itu tidak baik. Ia segera melepaskan niat dao hidup dan matinya untuk mengelilingi dirinya. Begitu niat dao hidup dan mati menyelimuti dan melindunginya, perasaan takutnya pun mereda. Sepertinya niat dao hidup dan mati memiliki efek pengekangan yang kuat pada kekuatan ini, pikir Yang Chen dalam hati. Ketika Marsekal Hantu Angin Hitam menampilkan wujud Kaisar Hantu Langit Hitam, seluruh tubuhnya diselimuti ki hitam. Ia mencibir dingin, Yang Chen, kau memang luar biasa. Aku tak percaya kau masih bisa tetap tenang di bawah ki Kaisar Hantu Langit Hitam sebagai praktisi tahap nirvana. Kaulah yang pertama. Hehe, terakhir kali aku menampilkan Kaisar Hantu Langit Hitam, para ahli tahap Mahayana itu begitu ketakutan hingga menggigil ketakutan dan lupa untuk melarikan diri. Yang Chen tidak menjawab tetapi mencoba menggunakan domain gandanya untuk menekan negara Kaisar Hantu Langit Hitam dari Marsekal Hantu Angin Hitam sekali lagi. Namun, yang menyambutnya adalah senyum menghina dari Marsekal Hantu Angin Hitam. Hehehe, Yang Chen, domainmu tidak berguna sekarang. Marsekal Hantu Angin Hitam mencibir, lalu lelaki tua mengerikan di belakangnya, yang menghunus tongkat gagak, mengayunkannya ke arah Yang Chen. Sejumlah besar burung gagak mengamuk di wilayah itu. Domain Yang Chen berjuang keras untuk menekan kekuatan tersebut, membuatnya tersipu-sipu dan menggertakkan giginya, namun akhirnya gagal. Domainnya hancur berkeping-keping dengan 3 suara, pop, bagaikan cermin pecah dan larut sepenuhnya. Hal ini membuat pupil mata Yang Chen mengecil dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Ini adalah pertama kalinya domain bumi miliknya hancur di tempat. Kini setelah domain bumi ganda hancur, Marsekal Hantu Angin Hitam di bawah pengaruh negara Kaisar Hantu Langit Hitam menyerang langsung ke arah Yang Chen. Yang Chen sama sekali tidak takut. Betapapun mengerikannya kondisi Marsekal Hantu Angin Hitam saat ini, selama dia menghindar, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri tanpa masalah. Dengan terungkapnya niat dao ruang waktu, sosok Yang Chen menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Marsekal Hantu Angin Hitam tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Saat niat dao ruang waktu Yang Chen terungkap, pria tua mengerikan di belakangnya mengayunkan tongkat sihirnya, menyebabkan sejumlah besar burung gagak menyebar di sekitar ruang, membuat niat dao ruang waktu Yang Chen tidak efektif dalam sekejap. Begitu Yang Chen muncul, kawanan gagak pun muncul dan menggigitnya, kecepatan mereka bagaikan kilat.
Serangan burung gagak di negara bagian ini sangat kuat dan hampir tak terhentikan. Terlebih lagi, Yang Chen melihat bahwa ketika orang tua mengerikan yang dipanggil oleh Marsekal Hantu Angin Hitam mengayunkan tongkat sihirnya, sejumlah besar burung gagak akan secara tertib menyatu dengan kekuatan prasasti niat Dao di area tersebut, membuatnya sulit baginya untuk bersembunyi atau melarikan diri. Tubuh utama Yang Chen secara alami tidak memiliki masalah, tetapi tubuh ilahi kesengsaraannya lengah ketika berkedip, dan dengan cepat dikepung dan dicabik-cabik oleh burung gagak, berubah menjadi energi niat Dao dan kembali ke tubuh Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tak kuasa menahan napas lega. Marsekal Hantu Angin Hitam dalam kondisi seperti ini memang agak menakutkan. Meskipun tubuh ilahi kesengsaraannya juga dapat menampilkan kekuatan penuhnya, pada akhirnya, ia harus membagi perhatiannya untuk mengendalikan kedua tubuh tersebut, dengan fokus utama pada pengendalian tubuh utamanya, dan baru kemudian mengendalikan tubuh ilahi kesengsaraan. Akibatnya, tubuh ilahi kesengsaraan tidak memiliki banyak perhatian, dan satu kesalahan saja akan menyebabkannya dikepung dan dihancurkan oleh burung gagak di tempat. Akan memakan waktu lama untuk memanggil kembali tubuh ilahi kesengsaraan setelah jatuh. Mu Chuhe dan Ye Qiubai, menyaksikan pertarungan itu, dipenuhi rasa takut dan ngeri. Bagaimana mungkin Marsekal Hantu Angin Hitam bisa begitu kuat? Sungguh menakjubkan bahwa Yang Chen sendirian mampu melawan iblis yang begitu tangguh. Yang Chen sekarang juga menghadapi dilema. Sejumlah besar gagak menyebar di sekitar Marsekal Hantu Angin Hitam, membuat metode serangannya sia-sia. Jika ia ingin melawan Marsekal Hantu Angin Hitam, ia harus melenyapkan gagak-gagak ini terlebih dahulu. Yang mengejutkan Yang Chen adalah, seekor gagak diam-diam muncul di posisi di mana ia baru saja berteleportasi menggunakan niat Dao ruang waktunya. Kemudian burung gagak itu menghilang dan sebagai gantinya muncullah Marsekal Hantu Angin Hitam. Saat Marsekal Hantu Angin Hitam muncul, orang tua mengerikan di belakangnya tiba-tiba mengarahkan tongkat gagaknya. Yang Chen bereaksi cepat dan langsung menghindar. Meskipun demikian, retakan besar muncul di angkasa, dan setelah suara gemuruh, gurun tandus membentang puluhan ribu kaki. Pemandangan ini sungguh mengerikan. Ini masih dengan syarat bahwa aturan spasial alam selatan lebih ketat daripada alam roh dan telah dibentuk ulang oleh banyak ahli yang kuat. Bahkan saat itu, wilayah yang luas dihancurkan oleh satu pukulan, yang sungguh mengerikan. Semua yang terkena serangan ini, termasuk yang berada di tahap nirvana dan bahkan tahap kenaikan agung, tersapu dan musnah dalam sekejap. Pupil mata Yang Chen mengerut saat melihat serangan ini. Dia tahu dengan jelas. Untungnya tubuh ilahi kesengsaraannya telah tumbang lebih awal, memungkinkannya untuk memfokuskan seluruh perhatiannya pada tubuh utamanya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa menghindari serangan itu sekarang. Kalau saja dia tidak menghindar, dia pasti akan binasa, tidak diragukan lagi. Keringat membasahi dahi Yang Chen saat ia merasakan betapa sulitnya pertempuran ini. Marsekal Hantu Tingkat Kaisar benar-benar mengerikan. Kekuatan, Yan, pria tua mengerikan yang ia panggil, seolah-olah ia telah menggunakan binatang roh pendamping. Marsekal Hantu Angin Hitam ini, di bawah pengaruh status Kaisar Hantu Langit Hitam, dapat bertukar tempat dengan burung gagak kapan saja. Yang Chen mengingat kembali kejadian tadi. Bisakah Marsekal Hantu Angin Hitam bertukar posisi dengan burung gagak kapan saja? Teknik macam apa itu? Mungkin ada hubungannya dengan prasasti niat Dao milik Marsekal Hantu Angin Hitam. Lagi pula, sampai sekarang, dia belum memiliki pemahaman yang jelas tentang Dao Inten lawan. Dengan lebih dari 30.000 Dao Inten, pengetahuannya tentang teknik lawan sangatlah terbatas. Kini, Yang Chen muncul di kejauhan. Tepat saat ia mendarat, ia menjadi sasaran kawanan gagak yang banyak. Hehe, Yang Chen, yang kau tahu hanyalah cara berlari. Suara kejam dari Black Wind Ghost Marshal terdengar. Yang Chen tidak menjawab, karena Black Wind Ghost Marshal sudah menukik ke arahnya lagi. Demikian pula, ia dan burung gagak bertukar posisi, muncul bagaikan kilat, lebih cepat dari kecepatan apapun. Sesuai pilihannya, tongkat sihir gagak muncul, dan kemudian, ruang di depan menjadi hampa. Namun Yang Chen masih berhasil menghindar dengan cepat. Sekarang, Yang Chen juga terjebak dalam kebuntuan. Sulit baginya untuk mengalahkan Marsekal Hantu Angin Hitam secara langsung, tetapi jika dia tidak bisa menang, masih akan mudah baginya untuk pergi. Namun tugasnya adalah menunda Black Wind Ghost Marshal, bagaimana dia bisa pergi? Dia hanya bisa bergerak untuk menghindari Black Wind Ghost Marshal melukai ahli yang lebih kuat. Namun, pada saat yang paling sulit baginya, sebuah suara muncul dalam pikirannya. Yang Chen, mundur dulu. Tugasmu menunda telah selesai. Marsekal Hantu Angin Hitam tidak akan bisa membuat kekacauan dalam kondisi ini lama-lama. Orang yang menyampaikan pesan itu tidak lain adalah Yun Qi Tianzun. Setelah menerima pesan itu, Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Memang, Black Wind Ghost Marshal tidak dapat menimbulkan kekacauan dalam keadaan ini lama-lama, dan tugasnya pun selesai. Dia tidak berkata apa-apa lagi, melirik Marsekal Hantu Angin Hitam, dan perlahan berkata, Marsekal Hantu Angin Hitam, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku akan mundur selangkah dulu.
Saat pikiran itu terlintas, Yang Chen melompat maju dan muncul kembali di samping Ye Qiubei dan Mu Chuhe. Hal ini menyebabkan sedikit kejutan bagi keduanya. Pergi. Yang Chen memanipulasi Dao Inten ruang waktu dan membawa keduanya menjauh dari tempat itu. Melihat Yang Chen pergi, Panglima Hantu Angin Hitam kini berada di ambang kehancuran, sarafnya sudah di titik puncaknya, sepenuhnya diliputi oleh amarah yang membara. Ah! Marsekal Hantu Angin Hitam meraung. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini adalah kedua kalinya. Di antara rekan-rekannya, kapan Marsekal Hantu Angin Hitam tidak mampu membunuh seseorang? Yang Chen adalah yang pertama, dan satu-satunya. Yang Chen, aku bersumpah untuk membunuhmu. Marsekal Hantu Angin Hitam sangat marah. Mu Chuhe dan Ye Qiubei tidak sepenuhnya memahami metode Yang Chen. Hanya dengan sekejap, mereka tidak lagi berada di lokasi semula, melainkan muncul di kejauhan. Setelah beberapa kedipan lagi, mereka tiba-tiba kembali. Sayangnya, jurus terakhir Marsekal Hantu Angin Hitam, Kaisar Hantu Langit Hitam, terlalu kuat. Ia tidak bisa tenang, jadi ia memanggil Yang Chen kembali. Untungnya, penilaiannya tepat, dan Marsekal Hantu Angin Hitam tidak bisa mempertahankan kondisi itu terlalu lama. Melihat Yang Chen melarikan diri, ia takut diincar oleh orang kuat lainnya dan dengan enggan mundur. Bagi manusia, ini tidak mengakibatkan banyak kerugian, dan hasilnya tidak jauh berbeda dari rencana sebelumnya. Satu-satunya yang mengejutkan adalah keberadaan Yang Chen. Sekarang setelah memikirkannya, Yunqi Tianzun merasa sangat lega dan berkata kepada Daoming Tianzun tanpa ragu, Daoming Tianzun, sebelumnya kau seolah menyangkal kemampuan Yang Chen, tapi sekarang, apakah kekuatan Yang Chen yang kurang atau penilaianmu yang salah? Mendengar perkataan Yunqi Tianzun, Daoming Tianzun merasa dadanya terbakar amarah, hanya menjawab dengan marah. Penampilan Yang Chen merupakan tamparan di wajahnya. Sekarang ketika Yunqi Tianzun menyinggungnya, bagaimana mungkin dia membantahnya? Fakta jauh lebih baik daripada bantahannya. Dia mengubah semua kata-katanya menjadi dengusan dingin dan pergi dengan lengan baju yang kaku, tidak tinggal lebih lama lagi. Ye Qiubei dan Mu Chuhe juga merasa malu. Sikap mereka terhadap Yang Chen sebelumnya juga tidak ramah, tetapi tindakan Yang Chen telah menamparkan wajah mereka. Namun, tidak seperti Daoming Tianzun, Yang Chen telah menyelamatkan hidup mereka, dan pikiran mereka tidak begitu sempit. Yunqi Tianzun tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Daoming Tianzun. Melihatnya pergi, ia tertawa riang, merasa senang. Linghua Tianzun juga ada di sana. Sekarang ketika dia memandang Yang Chen, dia melihatnya sebagai harta karun. Dia tidak pernah menyangka Yang Chen begitu kuat. Memanggil Yang Chen sebelumnya juga merupakan salah satu idenya. Yang Chen begitu luar biasa sehingga sebaiknya ia segera memanggilnya kembali dan tidak membiarkannya mengambil risiko lagi. Yang Chen, Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan saya akan melaporkan jasa Anda kepada atasan. Linghua Tianzun tersenyum. Namun, Yang Chen tidak tertarik dengan manfaat ini, dan berkata dengan ekspresi serius, Senior Linghua, saya tidak yakin tentang masalah kitab suci reinkarnasi. Linghua Tianzun dapat melihat bahwa Yang Chen sangat tertarik pada kitab suci reinkarnasi. Dia bisa mengerti, bagaimanapun juga, teknik Dao ini sangat penting bagi Yang Chen. Ia berkata dengan lembut, aku sudah melaporkan masalah ini kepada Raja Yuyin. Yang Chen, jangan khawatir. Gelombang serangan pertama akan segera berhenti, dan para ahli tingkat raja akan memanggil semua kultivator kembali, berkumpul kembali, dan menilai kerusakan. Setelah beristirahat, mereka akan menyerang lagi. Setelah serangan mereda, aku akan membawamu menemui Raja Yuyin. Saat itu, kurasa Raja Yuyin akan punya waktu untukmu, dan dia seharusnya bisa menemuimu tepat waktu. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk. Dia tidak tahu kapan serangannya akan melambat, tetapi dia hanya bisa menunggu. Namun siapa sangka keberuntungannya akan sebegitu baiknya. Linghua Tianzun baru saja selesai berbicara ketika ia tiba-tiba berhenti, seolah menerima transmisi suara, lalu terkekeh, Yang Chen, keberuntunganmu sungguh bagus. Raja Yuyin telah mengeluarkan perintah kepada para ahli tahap tanpa batas dari semua sekte untuk menghentikan serangan dan kembali. Masalah ini akan ditangani oleh para ahli tahap tanpa batas lainnya dari sekte Tiga Bungaku. Aku akan membawamu menemui Raja Yuyin. Yang Chen mengungkapkan kegembiraannya, ini sungguh luar biasa, terima kasih, Linghua Senior. Tidak apa-apa, Linghua Tianzun terkekeh dan berkata, ayo pergi. Ketika percakapan berakhir, Linghua Tianzun memimpin jalan, dan Yang Chen mengikuti Linghua Tianzun. Tidak butuh waktu lama bagi Linghua Tianzun untuk memimpin Yang Chen menemukan Raja Yuyin. Raja Yuyin sedang beristirahat di istana belakang. Ketika Yang Chen dan Linghua Tianzun datang untuk memberi penghormatan, mereka melihat sedikit pucat di wajahnya. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam menilai bahwa Raja Yuyin mungkin menderita beberapa luka dalam pertempuran ini. Itu tidak mudah bagi para pembangkit tenaga listrik tingkat raja ini. Setelah melihat Raja Yuyin, Yang Chen tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menyapa, junior memberi hormat kepada Raja Senior Yuyin. Raja Yuyin mempertahankan ekspresi dingin dan arogan seperti biasanya, tidak menunjukkan gejolak emosi.
Melihat Yang Chen tiba, dia dengan tenang berkata, saya mendengar dari Ling Hua sebelumnya bahwa Anda telah menyelesaikan tugas Jenderal Hantu Naga Laut. Benar, kata Yang Chen dengan hormat, ini adalah inti hantu Jenderal Hantu Naga Laut. Raja Yuyin tidak repot-repot mengonfirmasinya. Baginya, konfirmasi Ling Hua Tianzun sudah cukup. Karena aku sudah berjanji padamu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Karena kau sudah berurusan dengan Jenderal Hantu Naga Laut, kitab suci reinkarnasi ini milikmu. Aku sudah menyiapkan salinannya untukmu, jadi ambillah. Raja Yuyin berkata dengan tenang. Saat kata-kata itu berakhir, dia melambaikan tangannya, dan sebuah bola cahaya muncul di tangan Yang Chen. Yang Chen tahu betul bahwa ini adalah kitab suci reinkarnasi, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Ini adalah sesuatu yang telah lama ia dambakan. Dengan kitab suci reinkarnasi, kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan. Baiklah, sekarang setelah kau memiliki kitab suci reinkarnasi, kau boleh pergi, Raja Yuyin melambaikan tangan kecilnya. Tentu saja, Yang Chen tidak tinggal lebih lama dan pergi bersama Ling Hua Tianzun. Setelah pergi bersama Ling Hua Tianzun, Yang Chen tidak berlama-lama. Ia tidak sabar untuk melihat kitab suci reinkarnasi yang menakjubkan dan tidak ingin berbicara lagi dengan Ling Hua Tianzun. Ia pun mencari alasan dan pergi. Ling Hua Tianzun mengetahui pikiran Yang Chen dengan sangat baik dan tidak mengungkapkannya, membiarkan Yang Chen kembali. Saat Yang Chen kembali, ia melihat banyak kultivator kembali di jalan. Seperti yang dikatakan Ling Hua Tianzun, pertempuran telah mereda, banyak kultivator telah kembali, dan gelombang pertama Perang Suci telah berakhir. Perang antara seluruh alam selatan dan tanah Yin ekstrim telah berakhir, menunggu gelombang kedua dimulai. Kemanapun Yang Chen pergi, ia memiliki postur seperti selebriti kecil, yang menarik diskusi banyak orang. Namun, dibandingkan dengan awal, komentar negatif kali ini jauh lebih sedikit, dan sebagian besar berupa pujian. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan penampilan Yang Chen, dan tidak ada lagi yang perlu dikritik. Yang Chen dengan santai mencari tempat berteduh, menenangkan pikirannya sejenak, dan menenangkan diri. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia meraih bola cahaya kitab suci reinkarnasi, memasukinya dengan indera ilahinya, dan mulai mengamati kitab suci reinkarnasi yang luar biasa itu. Saat indera kedewaannya masuk, hal pertama yang dilihat Yang Chen adalah dunia yang luas. Di dunia ini, ada kehidupan dan kematian, kesedihan, waktu yang berlalu, dan masih banyak lagi, seolah-olah kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian sebuah dunia besar semuanya terungkap di depan mata Yang Chen. Yang Chen berpikir dalam hati, apakah kitab suci reinkarnasi ini menunjukkan hal ini kepadaku di awal, memberitahuku bahwa ini adalah reinkarnasi. Yang Chen tidak dapat menemukan jawabannya. Baru setelah adegan itu berlalu, hakikat sejati kitab suci reinkarnasi terungkap. Begitu melihatnya, Yang Chen semakin mendalaminya dan semakin merasakan kekuatan kitab suci reinkarnasi. Mendalam dan mendalam, Yang Chen hanya bisa menggunakan 4 kata ini untuk menggambarkannya. Sungguh, mendalam dan dalam. Dia menghabiskan setengah hari hanya untuk melihatnya dan menggunakan waktu ini untuk melakukan analisis sederhana terhadap kitab suci reinkarnasi. Di mana kitab suci reinkarnasi mengembangkan dan memanfaatkan niat dao kehidupan dan kematian. Titik paling mendasar atau pengantar adalah memisahkan dua niat dao, yaitu hidup dan mati. Niat dao kehidupan diintegrasikan ke tangan kiri, dan niat dao kematian diintegrasikan ke tangan kanan. Dengan cara ini, tangan kiri melambangkan kehidupan, sementara tangan kanan melambangkan kematian. Melakukan hal ini adalah untuk menyempurnakan dua niat dao yaitu hidup dan mati. Faktanya, setelah Yang Chen menguasai dao inten hidup dan mati, ia tidak menganggap serius konsep hidup dan mati. Di matanya, hidup dan mati adalah satu dan sama. Namun sekarang, setelah diingatkan oleh kitab suci reinkarnasi, dia menyadarinya. Hidup dan mati adalah dua niat dao. Sebelumnya, keduanya merupakan dua hal yang melebur menjadi satu, tetapi pada kenyataannya, keduanya tetaplah dua. Prasasti niat dao juga terdiri dari dua jenis. Niat dao kehidupan dan kematiannya memiliki lebih banyak prasasti niat dao kehidupan dan lebih sedikit prasasti niat dao kematian. Meskipun keduanya telah bergabung menjadi dao inten yang terkuat, prasasti dao inten masih terbagi menjadi dua bagian. Memasuki kondisi ini, bagi Yang Chen, tidaklah sulit selama ia mengendalikan niat dao hidup dan mati. Namun, itu juga membutuhkan waktu. Sekarang, gelombang serangan kedua bisa saja terjadi kapan saja, dan Yang Chen merasa tidak punya banyak waktu untuk memisahkan hidup dan mati serta menyegelnya di tangan kiri dan kanannya. Jadi dia hanya bisa fokus memilih satu untuk dikendalikan. Saat ini, entah memulai dengan menyegel prasasti niat dao di tangan atau menguasai metode yang lebih kuat setelah memasuki teknik dao, ia masih perlu mengintegrasikan materi tertentu agar dapat belajar. Kebanyakan teknik dao yang tercatat dalam kitab suci reinkarnasi tidak dapat dipelajarinya sekarang karena kurangnya materi. Satu-satunya yang dapat dikuasainya dengan cepat adalah teknik yang berhubungan dengan niat dao kematian. Teknik dao ini disebut angin hitam senyap yang mematikan. Angin hitam hening yang mematikan adalah angin kematian, angin 9 alam baka, angin alam baka.
Konon katanya di alam baka terdapat angin yang dapat mengubah makhluk hidup menjadi mati jika angin tersebut berhembus ke arah mereka, menghancurkan jasad dan kehidupan mereka sebelumnya, serta langsung mengubah mereka menjadi makhluk hantu berjiwa dari alam baka. Angin ini adalah angin hitam senyap yang mematikan. Yang Chen tidak yakin apakah angin hitam senyap maut yang tercatat dalam kitab suci reinkarnasi sama dengan yang dikabarkan di alam baka, tetapi tampaknya cukup baik. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, angin hitam senyap yang mematikan ini adalah salah satu teknik yang tercatat dalam kitab suci reinkarnasi, bahkan yang paling lemah saat itu. Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Sekarang, sepertinya materi yang dimilikinya hanya cukup untuk mengolah yang terlemah. Akan tetapi, menyatukan niat dao kematian ke tangan kanannya memerlukan beberapa bahan yang tidak dimilikinya. Karena tidak punya pilihan lain, Yang Chen harus pergi ke pasar untuk membeli beberapa. Daerah sekitar medan perang utama ini memiliki pasar yang besar. Seluruh area suci Raja Roh memiliki pasar umum yang disebut Pasar Gencatan Perang, yang melayani seluruh medan perang. Pasarnya tidak kalah dengan apa yang dilihat Yang Chen di wilayah selatan, dan ada sedikit lebih banyak bahan yang tersedia di sana. Menurut dugaan Yang Chen, jika dia punya waktu untuk mencari, dia seharusnya bisa mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk niat dao tombak juga. Akan tetapi, waktunya tidak cukup, jadi Yang Chen hanya bisa fokus mengumpulkan bahan-bahan untuk menyatu dengan niat dao kematian terlebih dahulu. Bahan-bahan yang dibutuhkan tidak terlalu langka, dan Yang Chen mengumpulkannya dalam waktu yang relatif singkat. Begitu koleksinya rampung, Yang Chen segera kembali, tanpa berlama-lama, dan mulai berkultivasi dengan penuh semangat. Budidaya ini memakan waktu sebulan penuh. Sebulan kemudian, di depan tanah Yin Ekstrim, sejumlah besar kultivator berkumpul bagaikan gumpalan hitam. Tinggi di langit, mereka membentuk pasukan besar bagaikan naga raksasa atau singa jantan. Pasukan besar ini adalah gelombang serangan kedua yang diorganisir oleh distrik suci utama. Gelombang ini bahkan lebih dahsyat dari gelombang sebelumnya. Akan tetapi, para prajurit kuat dalam jumlah besar yang berkumpul di sini dari distrik suci utama tidak terburu-buru untuk memulai pertempuran karena banyak tokoh kuat tingkat raja tidak segera berbicara. Alasan mengapa para tokoh besar tingkat raja ini tidak terburu-buru berbicara sekarang adalah karena para tokoh besar tingkat tanpa batas di bawah masih berdiskusi. Mengapa Yang Chen belum datang? Ya, kalau dia tidak datang, siapa yang akan menahan marsekal hantu angin hitam? Bagaimana mungkin ini baik? Tanpa ini, bukankah para kultivator nirvana akan tetap dibantai? Benar, Yang Chen harus datang. Kalau tidak, itu mustahil. Tapi kita tidak bisa hanya berdiam diri menunggunya, kan? Apakah ribuan pasukan menunggu Yang Chen sendirian? Kalian tidak salah, kita harus menunggunya sendirian. Kalau dia tidak datang, tak ada yang bisa menangani marsekal hantu angin hitam. Para ahli panggung tanpa batas ini berbicara tanpa daya, tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu Yang Chen tiba. Akan tetapi, angka itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan muncul. Satu bulan telah berlalu, dan Yang Chen masih belum keluar dari tempat pertapaannya. Hal ini membuat para kultivator periode Nirvana menunggu Yang Chen di luar tanpa solusi. Bunga roh mulia, Spirit Flower Venerate telah tiba. Banyak kultivator yang menunggu Yang Chen di sini ingin menangis, tetapi masih belum bisa mengeluarkan Yang Chen. Baru setelah kemunculan Spirit Flower Venerate, beberapa orang menemukan kembali keberanian mereka. Ling Hua senior mengerutkan kening, Yang Chen belum keluar. Ya, senior Ling Hua, Yang Chen belum keluar, jawab yang lain. Ling Hua senior mondar-mandir dengan cemas. Dia sangat menyadari bahwa Yang Chen sedang mengolah kitab suci reinkarnasi, tetapi meski begitu, dapatkah kultivasi dalam waktu singkat membuatnya jauh lebih kuat? Di matanya, agak tidak realistis untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu yang singkat. Pikiran inilah yang membuatnya mengerutkan kening dan berkata, waktunya hampir habis. Aku harus menghentikan kultivasinya, kalau tidak, jika tidak ada yang bisa menghadapi marsekal hantu angin hitam, situasinya akan sangat sulit. Para petani lain yang mendengar ini merasa iri. Mereka juga menginginkan perlakuan seperti yang diterima Yang Chen, dengan hati semua orang terfokus pada kultivasi satu orang. Bukan karena hal lain, melainkan karena Yang Chen mampu menghadapi marsekal hantu angin hitam. Kecuali dia, tak seorang pun bisa melakukannya, bahkan bertatap muka pun mustahil. Bahkan Ye Qiubei dan Mu Chuhe yang sebelumnya arogan kini menjadi jauh lebih jujur, sama sekali tak menyinggung soal berurusan dengan marsekal hantu angin hitam, seolah bertemu marsekal hantu telah menjadi misi yang sia-sia. Saat Spirit Flower Venerate mulai cemas, dia ingin mengganggu mundurnya Yang Chen saat itu juga. Namun pada saat ini, gelombang Qi tiba-tiba surut, lalu melesat keluar secara tiba-tiba. Seluruh ruangan menjadi suram dan mati, tanaman-tanaman yang rimbun layu dalam sekejap, embusan angin bertiup kencang, membuat orang-orang menggigil. Kemudian, embusan angin ini kembali lagi dan menyatu kembali dengan tubuh pria di ruangan tertutup itu. Efek dari angin hitam senyap maut ini sungguh menakjubkan. Ini pertama kalinya aku mengendalikannya, dan aku tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, menyebabkan bunga dan pepohonan di sekitarku layu saat angin itu keluar.
Apakah ini kekuatan kematian? Ini di luar dugaanku, gumam Yang Chen. Namun, dia segera menunjukkan senyum pahit. Kebocoran kecil seperti ini tadi pasti akan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dan dia harus menjelaskannya nanti. Mengetahui bahwa dia tidak dapat menghindarinya, Yang Chen berdiri, mendorong pintu hingga terbuka, dan muncul di hadapan semua orang. Saat ini, melihat Yang Chen keluar, Ling Hua Tianzun dan yang lainnya tidak dapat menahan nafas lega. Sebagai salah satu tokoh kunci dalam perang ini, Yang Chen akhirnya muncul. Meskipun mereka hampir tidak dapat mempercayainya, faktanya adalah bahwa kultivator tahap nirvana di hadapan mereka telah menjadi orang yang sangat diperlukan di medan perang. Ling Hua Tianzun berkata dengan lembut, sepertinya kau telah meraih beberapa prestasi dalam mengolah kitab suci reinkarnasi, Yang Chen, sahabatku. Bunga dan pohon yang layu dalam sekejap tadi pasti disebabkan oleh teknik barumu. Senior Ling Hua memang punya mata yang tajam. Ya, memang begitu, jawab Yang Chen dengan hormat. Hehe, untunglah kekuatanmu meningkat. Medan perang sudah menunggumu. Ling Hua Tianzun tersenyum menawan. Melihat senyum Ling Hua Tianzun yang menyerupai bunga yang sedang mekar, Yang Chen merasa bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Ling Hua Tianzun dengan lembut menjelaskan, lagi pula, hanya kau yang bisa menunda kedatangan Marsekal Hantu Angin Hitam. Pengaruhnya terhadap para kultivator tahap nirvana terlalu kuat, dan kita tidak bisa membiarkannya menimbulkan kekacauan. Jadi, kaulah yang harus melawannya dan memperlambatnya. Itulah sebabnya pasukan kita ragu-ragu untuk bertindak sebelum kau kembali. Yang Chen tidak menyadari betapa pentingnya dirinya. Sambil mendesah, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, kalian para senior benar-benar melebih-lebihkan saya. Tapi karena kontribusi saya dibutuhkan, saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab saya. Karena kita sudah menyelesaikan ini, jangan buang waktu lagi. Aku yakin mereka sudah mulai tidak sabar di sisi lain, ayo kita berangkat, ujar Ling Hua Tianzun lembut. Tanpa ragu, Yang Chen mengikuti Ling Hua Tianzun. Ling Hua Tianzun memimpin jalan, dan tak lama kemudian, mereka mencapai area inti medan perang. Saat mereka mencapai medan pertempuran udara, ada masa padat orang di bawahnya. Saat Yang Chen lewat, orang-orang di sekitarnya berdiskusi, dan banyak yang mengenalinya dan berseru kagum. Banyak kultivator pria bangga pada Yang Chen, dan banyak kultivator wanita mengaguminya. Dalam waktu singkat, Yang Chen datang ke pusat perhatian beberapa ahli tahap tanpa batas. Yunqi Tianzun, Daoming Tianzun, dan perwakilan lain dari para ahli tahap tanpa batas semuanya hadir. Melihat Yang Chen tiba, Yunqi Tianzun tersenyum dan berkata, Yang Chen, akhirnya kau di sini. Yang Chen dengan hormat menjawab, saya minta maaf karena membuat semua senior menunggu. Beberapa pakar surgawi mengangguk ketika mereka melihat Yang Chen datang. Meskipun sebelumnya mereka tidak sabar menunggu, saat Yang Chen tiba, wajah mereka semua menunjukkan beberapa kata seperti, senang kamu ada di sini sekarang, tanpa banyak bicara. Hanya Daoming Tianzun yang berbicara dengan tegas, Yang Chen, beraninya kau membuat kami menunggu. Yang Chen tahu bahwa Daoming Tianzun tidak cocok dengannya, jadi dia hanya tersenyum dingin dan tidak banyak bicara, mengetahui bahwa Daoming Tianzun niscaya akan mengincarnya. Yunqi Tianzun perlahan berkata, setiap orang punya waktu untuk berkultivasi secara tertutup, jadi tidak ada salahnya. Yang Chen, karena kau sudah di sini, aku yakin Ling Hua sudah memberitahumu tentang tugasmu. Saat perang dimulai, temukan Marsekal Hantu Angin Hitam dan pastikan untuk menahannya. Jika kau bisa menahannya, kau tidak perlu khawatir tentang sisa medan perang. Ingat, kau harus menahan Marsekal Hantu Angin Hitam. Mengerti? Yang Chen, mendengar kata-kata ini, memahami pentingnya, saya mengerti. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi, Yunqi Tianzun segera melaporkan. Setelah mendengar transmisi suara, para petinggi tingkat raja memberikan izin dan berkomunikasi lebih jauh ke bawah. Setelah mendapat izin dari para petinggi tingkat raja, Yunqi Tianzun berteriak dengan ganas, serang. Saat kata-kata itu terucap, pasukan manusia melancarkan gelombang serangan kedua mereka menuju tanah yin ekstrim dengan gerakan yang memekakkan telinga dan mencengangkan. Lapis demi lapis, mereka menimbulkan kekacauan. Hantu Netherworld dari tanah yin ekstrim telah bersiap. Saat pasukan manusia maju, hantu Netherworld juga melancarkan serangan balik mereka secara tertib. Kedua pasukan saling bentrok, dan pertempuran pun dimulai dalam sekejap. Saat peperangan dimulai, teriakan pembunuhan tak henti-hentinya, banyak sekali kultivator dari kedua belah pihak yang gugur, dan hal yang sama juga terjadi pada hantu Netherworld dari tanah yin ekstrim. Sementara itu, Yang Chen juga berada di antara kerumunan, memulai tugasnya. Untuk menemukan Marsekal Hantu Angin Hitam. Dengan alam jiwa ilahinya, tidak sulit baginya untuk menemukan Marsekal Hantu Angin Hitam. Tak lama kemudian, Yang Chen menemukan sosok hantu besar itu di dalam pasukan. Saat bertemu dengan Marsekal Hantu Angin Hitam, Yang Chen menampakkan niat bertarungnya. Tampaknya Marsekal Hantu Angin Hitam tidak berniat mencari orang lain. Saat memasuki medan perang, ia mengincar Yang Chen terlebih dahulu. Mereka saling menatap dari kejauhan, tak satu pun melancarkan serangan pada lawan lainnya, yang mereka lihat hanyalah musuh satu sama lain.
Memang, selain satu sama lain, mereka tidak dapat menemukan lawan yang sepadan di antara rekan-rekan mereka. Seekor gagak dengan cepat terbang dan berubah menjadi marsekal hantu angin hitam. Dalam sekejap, marsekal hantu angin hitam muncul dalam garis pandang Yang Chen. Marsekal hantu angin hitam memiliki tatapan yang kejam dan nada yang dingin saat dia menatap Yang Chen, matanya tidak berkedip. Yang Chen, kata marsekal hantu angin hitam dengan suara rendah. Marsekal hantu angin hitam. Yang Chen menjawab dengan tenang. Sambil mematahkan lehernya, marsekal hantu angin hitam berkata, sejujurnya, aku tak pernah menyangka akan bertemu lawan yang sepadan di antara rekan-rekanku, tapi kau adalah pengecualian. Sayangnya, kau telah lolos dariku beberapa kali dalam pertempuran kita sebelumnya. Kali ini, kuharap kau tidak kabur terlalu cepat. Jangan khawatir, aku tidak akan lari kali ini, kata Yang Chen tanpa ekspresi. Marsekal hantu angin hitam menyipitkan matanya. Seharusnya ini hanya omongan keras seperti yang ia lontarkan sendiri, tetapi ia hanya melihat keyakinan di mata Yang Chen. Dari mana keyakinan ini berasal? Untuk sesaat, marsekal hantu angin hitam tenggelam dalam pikirannya. Namun, dia tidak percaya Yang Chen dapat membuat perubahan signifikan dalam waktu sesingkat itu. Siapapun boleh bilang begitu. Aku hanya berharap kau tidak akan kehilangan nyawamu di tanganku. Marsekal hantu angin hitam tersenyum brutal, lalu prasasti niat daunnya tiba-tiba meluas. Sejumlah besar burung gagak mengepakkan sayapnya, menyebar ke segala arah. Black Wind Crows, sang marsekal hantu angin hitam mengeluarkan teknik khasnya. Yang Chen juga tidak sopan, dan domain bumi sekali lagi menekan. Keduanya bertemu, dan tanpa banyak bicara, mereka langsung menunjukkan kemampuan asli mereka. Gagak angin hitam milik marsekal hantu angin hitam. Wilayah bumi Yang Chen. Dalam sekejap, tabrakan itu sekali lagi memperlihatkan efek yang berbeda. Marsekal hantu angin hitam sangat menyadari bahwa gagak angin hitamnya akan ditekan oleh domain bumi Yang Chen, dan dia sudah bersiap untuk menggunakan tubuh ilahi kesengsaraannya. Namun, sebelum dia bisa menggunakannya, pupil Black Wind Ghost Marshal tiba-tiba menyusut, kamu memiliki lebih banyak prasasti niat Dao. Ya, setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa jumlah prasasti niat Dao Yang Chen telah meningkat dari lebih dari 27.000 menjadi 28.400. Peningkatan ini sangat mengejutkannya. Meskipun jumlah prasasti Dao Inten masih kurang dari miliknya, tidak dapat disangkal bahwa Yang Chen telah membuat kemajuan dalam waktu sesingkat itu sejak pertempuran terakhir mereka. Bagaimana mungkin? Mulut Yang Chen melengkung. Memang, prasasti niat Dao-nya telah meningkat. Namun, ia tidak menanggapi kata-kata marsekal hantu angin hitam. Ia menunjukkan niat Dao buminya, mengerahkan penindasan absolut, dan bagaikan rawa, ia langsung mengikat dan membuat marsekal hantu angin hitam tak berdaya melawan. 28.400 prasasti niat Dao memberikan lebih banyak penekanan dibanding lebih dari 27.000 prasasti niat Dao sebelumnya, yang memperluas domain bumi. Black Wind Ghost Marshal mendengus dan mengaktifkan tubuh ilahi kesengsaraannya. Yang Chen tidak ragu-ragu dan mengaktifkan tubuh ilahi kesengsaraannya pada saat yang sama. Kaisar Hantu Langit Hitam. Tanpa basa-basi, marsekal hantu angin hitam segera melepaskan Kaisar Hantu Langit Hitamnya. Dalam sekejap, Ki Hantu melonjak, dan retakan besar muncul di punggungnya. Setelah itu, pria tua mengerikan lahir dari punggungnya, muncul di hadapan Yang Chen, menyebabkan suhu seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sedingin es. Ekspresi Yang Chen menjadi semakin serius. Dia sangat jelas tentang kekuatan Kaisar Hantu Langit Hitam. Dalam pertemuan terakhir mereka, dia telah sepenuhnya ditekan tanpa cara untuk melawannya. Black Wind Ghost Marshal bersikap terus terang karena dia tahu betul bahwa metode apapun yang telah dia gunakan sebelumnya, dia tidak dapat menekan Yang Chen. Hanya gerakan ini. Sekarang, saat Kaisar Hantu Langit Hitam muncul, domain bumi Yang Chen runtuh di tempat. Meskipun domain bumi Yang Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya, hasilnya tetap sama. Ketika Kaisar Hantu Langit Hitam muncul, domain buminya langsung hancur. Tidak seperti terakhir kali, Yang Chen dan Black Wind Ghost Marshal bertarung dalam radius 1000 mil tanpa gangguan apapun. Bukannya mereka berdua sengaja memilih lingkungan terpencil untuk bertarung, tetapi tanah yin ekstrim dan manusia di sisi ini cukup pintar untuk menghindari mereka berdua. Mereka sadar betul betapa bodohnya ikut campur dalam pertikaian antara keduanya. Sekarang, Yang Chen menatap tajam ke arah marsekal hantu angin hitam, yang sekali lagi memperlihatkan status Kaisar Hantu Langit Hitam, ekspresinya menjadi sangat hikmat. Sekarang, pertarungan sesungguhnya dimulai. Sekali lagi, dengan aktivasi Kaisar Hantu Langit Hitam, marsekal hantu angin hitam mengungkapkan senyum kejam, Yang Chen, menghadapi gerakan ini, satu-satunya pilihanmu adalah lari. Yang Chen tahu betul bahwa marsekal hantu angin hitam sengaja memprovokasinya. Dalam hatinya, dia mungkin tidak ingin Yang Chen melarikan diri sama sekali. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Katanya, sekalipun aku tidak lari, kamu tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Marsekal hantu angin hitam tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu sampai kamu melihat peti mati. Ketika percakapan berakhir, Black Wind Ghost Marshal menghilang di tempat.
Ketika dia muncul kembali, dia telah bertukar tempat dengan seekor gagak dan muncul dalam garis pandang Yang Chen. Di belakangnya, si tua mengerikan segera mengacungkan tongkat sihirnya, dan bersamaan dengan itu, gelombang ledakan hitam yang amat mengerikan menyebar hingga ribuan mil, memusnahkan semua yang ada di jalurnya. Yang Chen menghindar tepat pada waktunya, sebelum berbalik dan menyerang dengan tangan lonceng emas raksasa, yang meraung ke arah marsekal hantu angin hitam. Segera setelah itu, dia menggabungkan tubuh ilahi kesengsaraan dengan domain bumi ganda, memberikan tekanan berat pada marsekal hantu angin hitam. Namun, hasilnya membuat Yang Chen mengerutkan kening. Karena begitu domain bumi mulai meluas, ia dilahap oleh burung gagak yang mengelilingi tubuh Blackwing Ghost Marshal, dan lenyap sepenuhnya. Terlebih lagi, tangan lonceng emas raksasa mengenai burung gagak, tetapi tidak memberikan pengaruh apapun. Marsekal hantu angin hitam mengetahui lokasi Yang Chen dan sekali lagi bertukar tempat dengan burung gagak, membidik langsung ke Yang Chen. Refleks Yang Chen tajam, ia nyaris tak fokus pada tubuh ilahi kesengsaraan, dan memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuh aslinya, selalu siap menghindar. Sekarang, sekali lagi, dia mengelak tepat waktu, menyebabkan Blackwing Ghost Marshal menjadi sedikit marah. Begini, sudah kubilang, saat aku menggunakan jurus ini, satu-satunya pilihanmu adalah kabur. Nah, cara apa yang kau punya untuk menghadapiku? Semua seranganmu tampak tak berdaya. Blackwing Ghost Marshal mencibir. Yang Chen menyipitkan matanya saat dia melihat provokasi Blackwing Ghost Marshal. Sejujurnya, dia tidak ingin menggunakan jurus baru yang baru saja dikuasainya. Sebab begitu dia menggunakannya, kartu asnya tidak lagi menjadi kartu as. Tetapi melihat situasinya, tampaknya dia tidak punya pilihan selain menggunakannya melawan Blackwing Ghost Marshal. Baiklah, aku ingin melihat kekuatan jurus ini. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Kini, dengan tatapan mata yang tajam, dia berkata dengan tenang, karena kau sangat ingin aku menghadapimu, aku akan menurutinya. Setelah mengatakan ini, Yang Chen mengangkat tangan kanannya. Tangan kiri untuk kehidupan, tangan kanan untuk kematian. Dia hanya menyegel tangan kanannya, yang melambangkan kekuatan kematian. Yang Chen penasaran. Dia tidak tahu apakah niat Dao hidup dan matinya efektif melawan hantu Netherworld karena hidup atau mati. Netherworld sendiri melambangkan kematian, lalu apakah kematiannya akan menyebabkan dampak yang lebih besar pada makhluk-makhluk di Netherworld? Yang Chen tidak tahu. Sekarang, dia harus menunjukkan metodenya dan mencobanya. Hahaha, Yang Chen, kau terlalu percaya diri. Marsekal hantu angin hitam muncul lagi, menyerang sekali lagi. Dia bertekad untuk terus mengejar dan menyerang Yang Chen. Kejar, kejar, kejar. Selama dia bisa mendaratkan satu pukulan, Yang Chen akan mati. Dia tidak bisa membunuh Yang Chen dengan kekerasan, jadi dia harus terus berbicara dengannya, berharap Yang Chen akan lengah, lalu terbunuh dalam satu pukulan. Sayangnya, Yang Chen sudah waspada, dan kali ini ia menghindar dengan lincah lagi. Akan tetapi, dia tidak menghindar terlalu jauh melainkan muncul di belakang Blackwing Ghost Marshal. Saat berikutnya, tangan kanan Yang Chen terayun ke bawah. Berani sedekat ini, kau cari mati. Marsekal hantu angin hitam berbalik dan mengayunkan pria tua mengerikan itu ke punggungnya untuk menyerang. Namun pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar 4 kata. Angin hitam yang senyap dan mematikan. Segera setelah itu, rasa takut dan dingin melonjak dari lubuk hatinya. Marsekal hantu angin hitam mendongak dan hanya melihat angin hitam datang dari lokasi yang tidak diketahui. Saat melihat angin kencang, Marsekal hantu angin hitam teringat akan rasa takut yang ia rasakan pada masa paling primitif dan awal keberadaannya sebagai jiwa yin. Rasanya dia bisa dihancurkan kapan saja. Bagaimana ini mungkin? Marsekal hantu angin hitam terkejut. Apakah ini angin hitam yang senyap dan mematikan dari dunia bawah kita? Tanpa sadar dia melancarkan pukulan dan menamparkan keluar seluruh kekuatan prasasti niat Dao miliknya. Hancurkan! Blackwing Ghost Marshal mengerahkan seluruh tenaganya, sesuatu yang biasanya tak akan dilakukannya, tetapi saat ini, rasa takut membuncah dalam hatinya, jadi dia tak dapat menahan diri untuk melakukannya. Karena dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak melakukannya, dia akan mati. Kekuatan dari Tuan Yan harus mampu menghancurkan serangan Yang Chen. Yang Chen juga sangat tegang saat ini, tidak berani mengendur, saat dia mempertahankan angin hitam senyap maut, bersama dengan berbagai prasasti niat Dao, semuanya dikirimkan. Dengan lambaian tangan kanannya, embusan angin hitam melolong, menyerang dengan kekuatan penuh. Dia tidak tahu apakah itu akan efektif atau tidak, karena kekuatan yang digunakan oleh Blackwing Ghost Marshal adalah kekuatan Yan. Namun tak lama kemudian, Yang Chen memperlihatkan senyuman. Menggunakan kekuatan sendiri seringkali lebih dapat diandalkan daripada meminjam kekuatan orang lain. Begitulah keadaannya sekarang. Marsekal hantu angin hitam berharap agar metodenya sendiri dapat menang, tetapi sesaat kemudian, pendekatannya yang dulu tak terhentikan dan bahkan mampu memaksa Yang Chen ke sudut, menghilang begitu saja. Segera setelah itu, embusan angin hitam, bagaikan pisau, menusuk ke arah tubuhnya. Angin hitam yang melolong ini, menatap hantu angin hitam dengan kaget, segera bertukar posisi dengan burung gagak.
Ketika pertukaran itu selesai, barulah Blackwing Ghost Marshal nyaris menghindari hembusan angin hitam ini. Bagaimana mungkin? Murid Blackwing Ghost Marshal mengerut saat dia berbicara dengan ngeri, bagaimana kau bisa menggunakan kekuatan Netherworld kami? Kau salah, yang kugunakan adalah kekuatan hidup dan mati. Kata Yang Chen datar. Jantung Marsekal hantu angin hitam bergetar hebat, ia merasa takut, ngeri. Ia tahu jika ia terkena angin hitam yang senyap dan mematikan, ia akan mati total. Hal ini juga menegaskan kepada Yang Chen bahwa hantu-hantu di alam baka juga takut mati. Yang Chen tidak dapat memahaminya sebelumnya, tetapi sekarang dia mengerti. Manusia, karena memiliki energi kehidupan di sekeliling mereka, dapat melawan kematian, tetapi hantu tidak memiliki energi kehidupan, dan ketika kematian merasuki, mereka tidak memiliki kekebalan. Mengetahui semua ini, Yang Chen sekarang memiliki keyakinan untuk melawan Blackwing Ghost Marshal. Dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Kemudian, kekuatan dari tangan kanan berubah menjadi angin hitam senyap yang mematikan, menyerbu ke arah Marsekal hantu angin hitam sekali lagi. Blackwing Ghost Marshal kini menjadi orang yang melarikan diri, tetapi dibandingkan dengan Yang Chen, pelariannya dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, dan panik. Dia bertukar tempat dengan burung gagak, dan saat burung gagak itu bertabrakan dengan angin hitam senyap maut milik Yang Chen, ia langsung berubah menjadi debu. Kekuatannya jauh lebih kuat dari tangan lonceng emas raksasa. Blackwing Ghost Marshal kini dipaksa menemui jalan buntu, sepenuhnya ditekan oleh Yang Chen. Yang Chen melihat bahwa Panglima Hantu Angin Hitam dapat bertukar tempat dengan burung gagak kapan saja, menghindari serangannya, dan tidak merasakan ketegangan sama sekali, melainkan hanya tersenyum ringan. Tubuh ilahi kesengsaraan masih ada di sana. Dan tidak seperti Blackwing Ghost Marshal. Tubuh ilahi kesengsaraan dari Marsekal Hantu Angin Hitam tidak dapat meniru tubuh asli atau menggunakan Kaisar Hantu Langit Hitam atau bahkan memanggil kekuatan Yan lagi. Prasasti teknik Dao dapat direplikasi, tetapi kekuatan Yan bersifat unik. Akan tetapi, angin hitam senyap maut milik Yang Chen berbeda, karena dapat direplikasi oleh tubuh ilahi kesengsaraan. Kini Yang Chen dan tubuh ilahi kesengsaraan berdiri di dua posisi berbeda pada saat yang sama, angin hitam senyap maut mengarah ke Marsekal Hantu Angin Hitam dan bersiul ke arahnya. Marsekal Hantu Angin Hitam hanya bisa melarikan diri dengan panik, tetapi Yang Chen tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, Marsekal Hantu Angin Hitam, kematian ada di mana-mana. Marsekal Hantu Angin Hitam bertukar tempat dengan burung gagak sekali lagi. Akan tetapi, saat ia baru saja selesai menukar, hembusan angin sudah bertiup mendekat. Bagaimana bisa secepat itu? Marsekal Hantu Angin Hitam terkejut, matanya penuh kepanikan. Dia secara naluriah menggunakan punggungnya untuk menangkis, lalu orang tua mengerikan di punggungnya berubah menjadi air hijau kental setelah disambar angin hitam senyap yang mematikan. Blackwing Ghost Marshal nyaris selamat, dan dia ketakutan. Apakah Kaisar Hantu Langit Hitam retak? Dia benar-benar tidak punya sarana lagi. Kenapa seseorang yang selevel manusia bisa mengalahkannya? Kenapa? Marsekal Hantu Angin Hitam melarikan diri dengan tergesa-gesa, dan dia tidak ingin bertarung dengan Yang Chen lagi, karena orang ini sudah pasti merupakan kutukan bagi makhluk hantu. Namun, ingin melarikan diri. Tidak semudah itu. Tatapan mata Yang Chen tertuju pada Blackwing Ghost Marshal, yang mengendalikan Deadly Silent Blackwing, dengan Tribulation Divine Body di sisi lain, kedua belah pihak bersama-sama menekannya. Marsekal Hantu Angin Hitam, tidak ada tempat untuk lari. Saat dia dikepung lagi, Marsekal Hantu Angin Hitam meraung marah, Yang Chen, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Setelah itu, ia tiba-tiba bertukar posisi dengan seekor burung gagak yang telah melarikan diri jauh. Deadly Silent Blackwing milik Yang Chen baru saja membunuh seekor gagak, sedangkan Blackwing Ghost Marshal sendiri muncul di posisi di mana gagak tersebut baru saja melarikan diri, berniat untuk melarikan diri. Namun saat ia mencoba melarikan diri, angin hitam datang dari kejauhan. Diam, tanpa suara sama sekali. Kehadiran Blackwing Ghost Marshal menghilang. Yang Chen bergumam dalam hati, sudah kubilang, kematian ada di mana-mana. Marsekal Hantu Angin Hitam mati di tangan angin hitam orang lain sungguh ironis. Sepertinya memang ada takdir di balik kegelapan. Setelah membunuh Blackwing Ghost Marshal, Yang Chen berencana untuk segera meninggalkan tempat ini. Dia merasa sedikit pusing. Kitab suci reinkarnasi telah memberi saya banyak manfaat. Ketika saya mengolah angin hitam hening maut dan menyegel niat jalan kematian, prasasti niat dao saya meningkat menjadi 28.400. Namun, kitab suci reinkarnasi juga menyatakan dengan jelas bahwa tahap terbaik untuk menampilkan metode kitab suci reinkarnasi apapun adalah tahap kenaikan agung. Ketika digunakan pada tahap nirvana, mudah untuk melampaui batas kemampuan seseorang. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, angin hitam senyap maut ini memang kuat, tapi baru dipakai sebentar saja, aku sudah merasa sedikit kewalahan. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen menekan kelelahan tubuhnya dan berencana untuk meninggalkan medan perang terlebih dahulu. Jika yang kuat lainnya muncul saat ini, niscaya akan ada hasil yang tidak menguntungkan. Tetapi yang tidak dia duga adalah,
Apapun yang ditakutkan, telah datang. Tidak lama setelah kematian Blackwing Ghost Marshal, tiba-tiba, suara dingin lahir dari kehampaan. Panglima hantu angin hitam benar-benar mati, benar-benar mati. Nak, beraninya kau membunuh Panglima hantu setingkat kaisar dari dunia bawah kita. Begitu kata-kata itu terucap, wajah hantu besar muncul di udara. Saat wajah hantu itu terbentuk, ki hantu yang pekat mengepul di sekelilingnya, kekuatan hukum yang dahsyat seakan turun dari langit, membuat tubuh Yang Chen seketika menegang dan tertekan. Pakar panggung tak terbatas. Pupil mata Yang Chen mengecil. Dan bukan hanya itu saja, seorang pakar panggung tanpa batas dengan kekuatan hukum. Mati. Dengan munculnya wajah hantu raksasa ini, kekuatan hukum yang dahsyat, dari atas kepala Yang Chen, turun dengan dahsyat bak air pasang. Yang Chen tidak pernah menyangka bahwa marsekal hantu angin hitam akan begitu berharga bagi Netherworld yang baru saja dibunuhnya, namun seorang ahli dengan kekuatan hukum di tahap tanpa batas akan langsung lahir. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.